Ada banyak istilah bagi analis sistem, misalnya namanya ada yang menyebut desainer sistem, pengembang sistem, konsultan sistem, konsultan manajemen, ya, analis operasi, analis informasi, analis bisnis, dan knowledge engineer untuk sistem pakar. Tapi yang paling sering digunakan adalah analis sistem. Ya, analis. Ada analis, ada programmer, ada operator. Tugas dan tanggung jawab analis. Gambar 13.1 ya, langsung ke gambarnya aja ini. Nih. Bertanggung jawab kepada manajer atasannya ya. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisa data untuk mengembangkan sistem informasi. Yang kedua, mendesain sistem dan metode yang dipilih ya, untuk dikomputerize berdasarkan informasi yang ada. Ya, jadi bikin metode yang sesuai sekaligus memberikan petunjuk penggunaannya ya. Instrukturnya ya, diklatnya. Ketiga, mempertanggungjawabkan rekomendasi-rekomendasi spesifik secara formal, ya, baik lisan maupun dalam laporan resmi. Ya. Dan tugasnya itu ya, mempertanggungjawabkan temuan-temuan. Jadi temuan-temuan ini adalah sebuah penyempurnaan ya. Jadi kalau meeting misalnya pas rapat ada usulan gini, oke, sama itu harus disampaikan. Karena bisa jadi usulan-usulan, saran-saran tadi adalah hal baru. Gitu. Seorang analis sistem bertanggung jawab atas evaluasi proyek. Jadi proyek evaluasinya ya. Menganalisis sistem yang ada. Memahami masalah dan solusinya. Mendefinisikan pengembangan atau perubahan sistem bila diperlukan. Jadi kalau pengembangan itu sudah ada, tambahkan. Kalau tidak sesuai harus dirubah. Mengevaluasi alternatif pemecahan masalah. Ketika ada yang menyodorkan solusi, silakan dianalisa, dievaluasi. Karena belum tentu usulan yang disampaikan bisa meningkatkan kualitas sistem informasi yang dibangun. Kemudian memilih hardware software. Mendesain alur dan prosedur sistem baru. Melakukan supervisi untuk penerapan sistem baru. Ya, supervisi itu pendampingan, ikut terjun ke lapangan ketika sistem itu diuji coba. Kemudian tugas-tugasnya adalah memperkirakan kebutuhan personil, anggaran, dan jadwal. Jadi dia bertugas untuk membuat proposal, kira-kira gitulah. Mengembangkan dan menerapkan rencana pengembangan sistem sesuai dengan standar yang ada. Ya. Jadi menyesuaikan dengan standar pengembangan sistem yang ada. Pengumpulan data melalui wawancara tadi itu ya, interview, join application discuss ya, atau data, CAD tadi itu, menganalisis dan mendokumentasi sistem yang telah berjalan. Jadi kata telah berjalan itu bisa jadi sistem sebelumnya atau sistem yang telah dikerjakan dia sendiri pada saat masih sistem itu selesai 50%. Merumuskan perlengkapan teknologi terbaru. Nah ini. Kenapa harus milih teknologi terbaru? Supaya pemakaiannya bisa untuk jangka ke depan yang lebih panjang. Sekarang 2020 ya, teknologi paling lama 2019 gitu. Jangan sampai nyari 2015 terlalu lama. Nanti kalau 5 tahun lagi 2025, yang 2015 tadi umurnya udah 10 tahun ya, biasanya udah tertinggal. Mempelajari pengetahuan teknologi manajemen yang akan menggunakan sistem, ya, pengetahuan teknologi sampai sebatas apa, para usernya, para programmernya gitu ya. Melakukan evaluasi terhadap berbagai teknologi yang mungkin digunakan berdasarkan pertimbangan teknis, operasi, dan ekonomi. Ya. Kalau bisa cari yang software yang murah meriah gitu ya, yang free gitu. Melakukan review terhadap sistem yang baru. Apabila sudah selesai, kemudian diteliti, dianalisis, direview,
apakah sudah mempunyai kecocokan yang baik dengan tujuan awal. Membuat desain dan melakukan uji coba prototype. Ya, uji coba. Mendesain struktur, data, dan file. Mendesain input, output, dan bahasa yang dipergunakan dalam sistem computerized. Ya, ini sudah masuk teknis pisan ini ya. Mendesain teknik dan bentuk pengumpulan data. Mendesain kontrol dan pengamanan sistem. Mempersiapkan spesifikasi penerapan program. Ya, spesifikasi itu biasanya kebutuhan hardware sekian, kebutuhan software sekian gitu ya. Menerapkan, melakukan uji coba, dan mengintegrasikan program. Nah, ini kata kuncinya di integrasi ya. Integrasi itu artinya ketika kita menginstal sebuah software, maka software tersebut harus ada jaminan bisa dijalankan dan bisa dipakai sesuai dengan tujuan awal pembangunan aplikasi tersebut. Jadi bisa sampai begini-begini. Nah, kemampuan tadi itu harus dites, dicoba. Melakukan supervisi penerapan program, ya, pendampingan. Supervisi itu pendampingan, konsultatif. Jadi kalau ada supervisor berarti cuma mendampingi aja ya, karena dia harus siap kalau ada para stafnya itu bertanya atau menyampaikan masalah. Mengembangkan dan mengarahkan uji coba sistem dan rencana selanjutnya. Jadi uji coba itu penting sekali, harus tetap terkendali. Nah itu ya lumayan banyak pekerjaannya ya. Itu bisa Anda lihat lagi kalau ini. Melihat tanggung jawab dan seterusnya tadi itu, maka seorang analis sistem adalah orang yang mampu ya memecahkan masalah dari perusahaan dan memahami teknologi yang ada dan penerapannya dalam aktivitas bisnis. Ya. Jadi selain mampu, dia juga bisa mendatangkan keuntungan ya. Jenjang karir seorang analis sistem adalah analis sistem pemula, analisis sistem senior, kepala bagian analis. Ya. Ini relatif ya, tiap perusahaan mungkin beda-beda, nomenklatur dari penamaannya beda-beda. Apa bedanya tanggung jawab analis sistem dan programmer? Ya, analis informasi punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan seorang programmer. Ya. Analis sistem adalah studi tentang sistem bisnis yang sedang berjalan dan permasalahannya. Berarti sudah ada sistemnya ya, sistemnya sudah ada dianalisis. Ya. Permasalahannya di mana? Nah, sehingga nanti terkait dengan kebutuhan aktivitas bisnis dan permintaan pakai sistem dan melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif solusi. Jadi bisa jadi solusi itu sudah ada, tapi tetap harus dievaluasi apakah sesuai dengan permasalahan yang ada dalam jangka panjang atau jangka pendek. Nah, perancangan sistem adalah spesifikasi umum dan terinci dari pemecahan masalah berbasis komputer yang telah dipilih selama tahap analisis. Nah, spesifikasi perancangan umumnya dikerjakan oleh programmer agar sistem informasi yang dirancang dapat diterapkan. Penerapan sistem adalah menerapkan sistem ke dalam operasi organisasi. Ya, menjalankan software baru itu adalah penerapan sistem. Nah, namanya juga software baru ya, berarti masih uji coba. Nah, di sini perlu dilatih untuk terbiasa dengan sistem yang baru. Dukungan sistem adalah tindak lanjut diberikan terhadap informasi yang telah diterapkan dalam operasi perusahaan. Dukungannya berupa apa? Pemeliharaan program, kemampuan sistem tersebut ya. Jadi harus bisa melakukan dukungan sistem. Nah, karakteristik programmer berbeda dengan analisis sistem. Programmer yang bertanggung jawab terhadap program komputer yang meliputi komputer, mengoperasikan software program, sistem informasi, dan kelengkapannya serta bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, jadi dia di depan komputer aja lah, depan komputer. Pekerjaan programmer merupakan suatu hal yang pasti. Artinya, dia menerima list pekerjaan seperti ini. Nah, penilaiannya berkisar pada benar atau tidaknya instruksi dan logika program yang ada. Ya, jadi gampangnya selama tidak error dan ketika tidak error semua tujuan dari permasalahannya tercapai, ya, terselesaikan. Pekerjaan programmer tidak banyak membutuhkan hubungan dengan pihak lain, dia hanya terbatas dengan sesama programmer dan analis sistem yang menyiapkan spek program. Jadi dia nggak ketemu manajer tingkat menengah ke atas ya.
karena dia interaksinya dengan analis sistem. Analis sistem boleh dianggap sebagai atasannya programmer. Apa perbedaan tanggung jawabnya? Kalau analis tidak hanya berhadapan dengan program komputer, dia juga harus memilih perangkat komputer. Nah, programmer tinggal pakai. Ya, kalau tidak sesuai ya dibicarakan lagi. Kerja yang dihasilkan oleh sistem bukan merupakan hal yang pasti, karena bisa jadi dia harus turun pada saat ada pertanyaan tertentu, ada masalah tertentu. Ya. Sehingga tantangannya dia harus bisa memberikan solusi atas semua permasalahan dalam rangka pengembangan sistem informasi. Analis sistem harus mampu menjalin hubungan dengan klien bisnis, pihak manajemen, dan semua pihak ya, semua pihak ini. Karena kalau dihitung-hitung hubungan analis sistem itu ke atas ke bawah. Ke atas dengan pimpinan, dengan klien, ke bawah dengan anak buah. Hubungan antara analis sistem dan pihak lain. Nah, ini disebutkan analis sistem itu terkait dengan user, database administrator, programmer sistem, programmer aplikasi, penjual software sistem informasi, komite pengawas ya. Jadi itu ya steering committee tadi. Steering committee adalah mereka yang tidak ikut secara teknis membangun sebuah sistem, tetapi terkadang pengalamannya masih diperlukan. Ya. Pengalaman-pengalaman yang dipunyai dalam bidang baik itu bisnis maupun informatika. Karena pada dasarnya ketika dia menanyakan ke sini, bisa jadi kemungkinannya dua ya. Dia adalah background ekonomi atau bisnis, dia adalah background IT. Proses pemecahan masalah ada 3 tahapan. Pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, menentukan hasil yang akan dicapai, target. Ketiga, mengidentifikasi dan memilih alternatif pemecahan masalah paling sesuai dengan masalah atau kondisi yang dihadapi. Ya, 3 aja. Aktivitas pemecahan masalah yang bertujuan untuk mengembangkan informasi selain dibutuhkan oleh pengguna sistem, juga didorong adanya permasalahan yang ada. Kesempatan dan arahan ya, pengarahan direktif tadi itu. Ya, ada masalah, ada kesempatan ya. Nah, ini ada dari siapa ini? Kerangka kerja yang disebut dengan PISIS ya. Terdiri atas 6 kategori ya, singkatan ini ya, singkatan. P yang pertama adalah performance, I information, E economic, kontrol, E berikutnya efisiensi, terakhir S service. Pieces. Analisis kinerja. Kinerja perusahaan bermasalah apabila dapat melaksanakan perusahaan yang ada dalam dianggap berjalan lamban, ya, lamban. Jadi kalau aktivitasnya lamban dianggap bermasalah. Ya, kalau lamban ya semuanya tertunda ya, tertunda. Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian analis data dan informasi. Ada juga analis ekonomi, analis pengendalian dan keamanan, kemudian analisis efisiensi, ya, analisis jasa pelayanan atau pelayanan, survei, dia sudah mulai melakukan analisis jasa. Survei, kalau ingin tahu survei ya pendidikan awal ya, survei. Kedudukan analis sistem dalam organisasi penting. Seorang analis sistem bekerja lebih dari seorang programmer. Ya. Jadi boleh dikatakan analisa sistem itu karir berikutnya dari seorang programmer. Analis sistem biasanya bekerja pada divisi sistem informasi komputer atau CIS. Ya, sekitar itu ya. Memiliki pengetahuan teknis dan teknologi sistem informasi ya, iyalah ya. Analis sistem harus punya
kapabilitas yang baik, tahu bahasa pemrograman pasti.